adalah kisah dari negeri yang bisa terjadi apa saja. Warna hitam bisa kita buat jadi putih. Siang sekonyong-konyong bisa menjadi malam. Pedagang bisa menjadi politikus. Seniman berkuasa bisa menjadi birokrat, penguasa. Pejabat pintar bisa menjadi dungu. Tidak cukup saya sampaikan dalam bentuk hari ini. Anda tidak akan menontonnya lebih dari 2 jam. Karena lebih nyaman menonton telenovela. Sampai mabuk oleh iklan-iklan yang menghanyutkan. Apalagi sambil menyeluput kopi panas dan pisang goreng. Ngomong-ngomong, apakah Anda nonton televisi supaya dipandu oleh istri? Atau anak? Saran saya, lebih baik jangan. Karena mereka nanti akan merengek kepada Anda untuk demikian macam-macam. Dan istri Anda akan minta ke salon untuk mengubah penampilannya agar secantik Esmeralda. Tapi baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita saksikan sepak terjang kedua orang ini. Apakah yang mereka lakukan dan apakah yang mereka omongkan? Inilah dia, dunia seolah-olah. Sudah berapa ribu kali hasrat saya ingin membunuhnya, tapi tak pernah kesampaian. Setiap kali ingin saya pelintir kepalanya, wajahnya selalu menunjukkan wajah yang ingin dibelas kasihani. Apakah ini adil? Saya pikir tidak. Karena sudah beberapa tahun belakangan ini, dia selalu menyiksa saya, merekayasa saya, menjadikan saya seorang badut yang bisa membuat dirinya tertawa sepuas-puasnya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah saya sudah pasrah menerima semua ini seperti apa adanya. Keadilan yang selama ini saya gugat seakan sirna begitu saja ketika pemikiran akan pemahaman nasib datang merasuki pikiran saya. Itu dia. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang bersuara. Dia paling tidak suka dengan orang yang berisik, ngebadut, banyak bicara. Walaupun dia sendiri orang yang jago bicara. Jangan percaya apa yang dikatakannya tadi. Itu hanyalah isu, hasutan, tapan jempol belaka. Dia adalah seorang provokator. Kalian sendiri tahu, orang provokator dan penyebar isu adalah orang yang tidak bermoral. Begitulah ia kalau sudah terdesak oleh keadaan. Seketika pikiran dan sikapnya akan berubah. Tadinya saya berharap tempat ini akan memberikan pelajaran yang banyak kepada dia. Rupanya dia malah semakin kebal. Kekebalan memanglah sangat dibutuhkan di situasi semacam ini. Tapi ngomong-ngomong, Tuan ingin minum macam apa sarapan tadi? Tikus, sambal goreng kecungu dengan saus rasa kelek, atau Cukup seperti biasanya saja. Mulai hayalanmu dan sedikit rasa pedas umpatanmu. baiklah Tuan, saya akan segera mempersiapkan. Mari Tuan, kita makan. Sangat cepat memang menyantap daging para buruh dan minum keringat petani. Tapi inilah yang membuat kita tetap berada di puncak kekuasaan, tetap berada di puncak kekayaan, dan tetap berada di puncak kekuasaan. Tapi sekaligus terjebak di tempat yang hina seperti ini.
Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kita di sini? 1, 2, 3, 5, 10, 100 tahun, 200 tahun. Angka-angka tidak cukup menunjukkan sudah berapa lama kita berada di sini. Hanya tubuh kita, daya ingat kita, dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana yang bisa menunjukkan sudah berapa lama kita berada di sini. Ngomong-ngomong, apakah presiden kita sudah ganti? Sudah. Wah, berarti kita sudah sangat lama berada di sini. Ini tuh waktu memang bosankan. Menjalani kehidupan memang bosankan. Aku yang selama ini menjadi penutur cerita, apabila merubah, merkayasa segala peristiwa, juga merasa bosan. Bu Dalang, apakah Ibu Dalang bisa mengubah jalan cerita hidupku? Aku harap bisa, Bu Dalang. Karena cerita ini kan hanyalah karangan di belakang. Jangan budala. Cerita yang berubah-ubah akan memberi dia kesempatan untuk menghapus tanggung jawabnya. Biarlah cerita beralur seperti ini. Saya sangat menikmati lakonnya. Tapi ngomong-ngomong, ada benarnya tidak? Bos, di sini sangat pantang bicarakan honor. Ini proyek idealisme, proyek kebudayaan. Harus dijalani dengan tulus. Karena pekerjaan kita menjadikan manusia lebih manusiawi. Tapi budala, saya diperlakukan tidak manusiawi. Budala sendiri, kalau ada proyek malah diberikan ke orang lain. Budala, saya di sini tidak diberi makan, diputus hubungan dengan dunia luar, dan tidak boleh tidur dengan istri saya. Ah, kamu, ini kan cuma sandiwara. Kamu di dalam penjara tidak lebih dari setengah jam. Setelah itu, kamu bebas mengalami dirimu lagi. Jadi cerita ini tidak bisa diubah, Bu Dalang. Tidak bisa, tidak ada kawan-kawan. Sudah, kita lanjutkan makannya saja. Mari. Tidurlah laki-laki malang. Sudah kau sudah puasnya tak bisa tahan. Tidurlah dengan nyenyak. Masa bodoh dengan penderitaan. Masa bodoh dengan keserakahan. Masa bodoh dengan kebalan. Masa bodoh dengan Makanan itu benar-benar membuat kita tidak berdaya. Yang kita makan tadi adalah daging para buruh, hati kaum papa, jeroan anak yatim, dan sup tulang-tulang masyarakat pinggiran. Nikmat memang, tapi sekaligus membuat kita terjerumus ke dalam lubang ketidakberadaban. Apa boleh buat? Itulah yang harus kau lakukan untuk menguasai kehidupan. Apakah aku mau menguasai kehidupan? Tidak sebenarnya, tetapi harus. ya harus. Masyarakat menginginkan kuasai olehmu. Siapa? Saya telah mensurveinya. Percayalah, masyarakat 100% mendukungmu. Bahkan mereka merela mati untukmu. Ya, benar. Masyarakat berada di belakangmu. Kau akan dicatat di tinta emas sejarah bangsa kita sebagai tokoh yang mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Itu slogan-slogan dulu. Kini aku terjebak ke dalam dunia yang tak bermakna. Katanya aku KKN. Katanya aku tidak demokratis. Katanya aku melanggar HAM. Katanya aku represif. Katanya aku sayang anak dengan mengorbankan rakyat banyak. Katanya aku berlagak sok seperti seorang raja. Katanya aku ingin melanggengkan kekuasaan. Katanya aku harus diseret ke pengadilan. Katanya aku tukang mengobat hutan. Tapi katanya masih ada yang membela aku di luar sana.
Pak iya. Iya, kau jangan takut. Masih banyak orang yang membelamu di luar sana. Saat ini, mereka sedang menghimpun kekuatan untuk melakukan serangan balik. Jadi, kau santai-santai saja. Istirahatlah dengan tenang. Tidurlah, mimpilah yang indah-indah, dan makanlah yang enak-enak. Tapi aku bosan di sini terus. Aku bosan makan enak terus. Aku bosan mimpi terus. Penyakitku ini sering merongrong. Aku benci dengan sakit di gigiku. Aku muak dengan penyakit hipertensiku, ginjalku, jantungku. Aku frustasi dengan penyakit AIDS-ku. Jangan besar. Bentar lagi, dokter spesialis dari Rumah Sakit Harapan Hidup akan segera datang. Yang terpenting saat ini, kau harus menyalakan api semangatmu hingga berkobar-kobar melebihi batas-batas kemanusiaan. Tapi tubuhku sudah tidak berdaya lagi. Otakku sudah pikun. Badanku sudah lumpuh. Makanan itu benar-benar telah meracuniku. Ibu. Ibu. Kaukah itu? Ibu. Ibu. Aku senang kau datang menemuiku, Ibu. Aku sudah sangat rindu siraman melayang kasihmu yang menyejukkan hatiku, Ibu. Aku akan selalu datang menemuimu anakku selama kamu masih mendengarkan omongan laki-laki itu dan dalammu itu. Mereka sudah menjadi bagian dari kisah hidupku, Ibu. Baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Tanpa mereka, aku tidak akan bisa menjadi seperti ini, Ibu. Apa maksudmu? Kau tidak akan bisa jadi begini. Kau telah sangat berkuasa, kaya raya, kemudian terpuruk di tempat ini, itu maksudmu? Iya, Ibu. Jangan kau dengarkan ocehan perempuan Diam, ini. kau parasit! Kau yang harus diam. Kau harus menghargai keberadaanku di sini. Aku telah memberikan jasa kepadanya, membuatnya berpengaruh, membuatnya terhormat, dan membuatnya menjadi kaya raya. Tetapi sekaligus terpuruk dengan penuh nista, dihujat dan dianggap sampah. Itu resiko sebuah permainan. Ada kalah, ada menang. Ada menang terus. Sekali kalah langsung hancur. Kau harus ikut bertanggung jawab. Dengan berada di tempat ini, aku ikut bertanggung jawab. Sudah. Tidak ada gunanya berdebat tentang kekalahan. Sekarang aku harus bagaimana, Ibu? Kau harus menempatkan dirimu sendiri anakku menjadi polos, tanpa beban, tanpa dosa seperti pada masa kanak-kanak dahulu. Balik ke masa kanak-kanak. Ya, Kembali ke masa kanak-kanak. Mainan. Ayo kita main. Capek, Bu. Tidurlah dengan nyenyak anak laki Ramana. Setelah kau puas atas keserakahan, tidurlah dengan nyenyak. Jilalah mimpimu yang indah. Masa bodoh dengan penderitaan, masa bodoh dengan penindasan, masa bodoh dengan kesenang-wenangan. Tidurlah. Aku akan membawamu keluar cerita yang lain. Udahlah, cerita tentang saya dong. Oke, ayo siap. Inilah kisah yang menjadi apa saja. Jadi politikus, preman, kucing sayangan, jaksa, bankir, dan Udahlah, saya kok bisanya banyak banget. itu tandanya kau orang hebat. Ah, yang benar. Hebat apanya? Aku hanya jadi begundal dia. Disitulah hebatnya kamu. Bersuara tanpa terdengar, hadir tanpa terlihat, bergerak tanpa melabrak. Itulah tokoh di balik layar. Kata orang pintar. Bangunlah laki-laki malang. Mentari siang masih mau menyambut bangunlah laki-laki malang. Mas Prospirahiwati, junjunganku. Ini Mas.
Aku dengar kau sudah pindah ke negeri seberang. Dan aku dengar kau sudah menikah dengan seorang pemuda di sana. Ya, benar. Tapi aku tetap selalu merindukan. Aku kangen dengan suaramu yang merdu itu. Ah, Nimas bisa saja. Aku kan bernyanyi hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Bukan untuk menyayangi Ariel Noah ataupun Pasha Ungu. Aku tidak peduli apa motivasimu menyanyi. Aku tetap terkenang dengan alunan suaramu yang merdu, dengan candamu, dengan kepolosanmu. Tapi Nimas tidak rindu dengan uangku, bukan? 40 miliar untuk bekal hidup di negeri seberang sana. Apakah itu masih belum cukup? Ah, itu komisiku yang resmi, bukan tanda kasih sayang darimu. Ngomong-ngomong, apa kabarmu sekarang? Bagaimana rasanya hidup di dalam kerangkeng seperti ini? Ya, itulah persoalannya. Aku merasa terjebak oleh diriku sendiri. Pikiran-pikiranku telah menghukumku. Ambisi-ambisiku telah menghukumku. Tindakan-tindakanku telah menghukumku. Omongan-omonganku telah menghukumku. Jangan menyesali dirimu sendiri, sebab penyesalan akan menjeratmu ke penderitaan yang paling dalam. Bagaimana aku tidak menyesal nih, Mas? Kalau dosa-dosa yang aku lakukan selama ini serasa menindih di atas kepalaku. Seharusnya para pembantumu ikut menanggung beban. Nah, boro-boro. Mereka malah rame-rame cuci tangan, melarikan diri. Bahkan sekarang aku dengar mereka malah ikut-ikutan menghujatku. Sialan, sompek, debah. Tenang, tenang. Paling tidak, kau masih mempunyai aku. Ayo bersabar. Biar aku yang akan menerangkanmu. Nimas. Aku rindu padamu, Nimas. Aku juga rindu padamu. Asoy. Inilah Kama Sutra, seni yang biuskan, seni yang pura-pura endahkan peradaban, seni yang bisa membawa kita keluar dari penderitaan sejenak. Wah, kita masih seperti pengantin baru ya, Nimas. Itulah khasiat jamu sari rapet. Nona montok. Hei kau! Ya, aku. Memangnya kenapa? Aku lupa. Seharusnya aku membencimu. Kau ikut andil membuat aku menjadi seperti ini. Aku kira kau sudah melupakan dosa-dosaku. Salahmu, kau tidak bisa menghindar dariku. Pekerjaanku memang untuk membawamu ke jurang kehancuran. Tapi, mengapa tadi aku melihatmu menjadi seperti ibu? Ya, tadi aku sedang berperan sebagai ibu. Kini, peranku sudah berganti menjadi penghancurmu. Kenapa aku yang kau pilih? Karena kau mempunyai syarat untuk dipilih. Kau serakah, tamak, biadab, tak berbudi, bebal, provokator. Tapi, bukan aku yang menginginkan mempunyai sifat-sifat seperti itu. Tidak bisa ditolak. Ini takdirmu. Hukumlah dirimu sendiri. Kau telah berdosa kepada kemanusiaan. Ayo lawan dia. Bukan kau yang bersalah. Aku berada di belakangmu. Tapi, aku tidak bisa melawan lagi. Tubuhku sudah lumpuh, otakku sudah pikun. Ayo lawan dia. Aku berada di pihakmu. Bahkan beribu-ribu dan berjuta-juta yang masih ada di pihakmu. Aku tahu rahasia untuk melumpuhkan dia. Aku tahu dia paranormal langganannya. Ayo, hukumlah dirimu sendiri. Aku tahu kau sudah muak berada di tempat ini. Kau sudah merindukan dunia yang lain. Di mana rasa dosamu akan sirna. Ayo lawan dia. Tidak bisa, otakku sudah lumpuh, tubuhku sudah lumpuh. Hei kau, bantu dia untuk menghukum dirinya sendiri. Baik-baik. Ayo.
bisa diampunkan. Nikmatilah kesepian, nikmatilah kebosanan, karena kalian pantas untuk mendapatkan. Bangun, bangunlah laki-laki malang. Mentari siang masih mau menonton kehidupanmu. Bangun, bangunlah laki-laki malang. Sepertinya penderitaan kita masih belum berakhir. Dengan apa lagi kita harus meneruskan hidup kita yang tersisa ini? Tentunya dengan keseolah-olahan yang masih kita miliki. Dengan tubuh kita yang sudah seperti ini, dengan otak kita yang sudah pikun ini, apakah kita masih mampu untuk berbuat seolah-olah? Mampu. Buatlah seolah-olah kita masih hidup. Tapi kita memang masih hidup kan? Tidak. Sebenarnya kita sudah mati. Pikiran-pikiran kita sudah sirna. Hati nurani kita sudah beku. Dan semangat kita sudah musnah. Lalu apa tandanya kalau kita memang masih hidup? Kita masih bisa bergerak, masih bisa bernapas, masih bisa tertawa, masih bisa menangis, dan masih bisa menjerit, mendengus, dan kentut. Kalau begitu, mari kita lakukan. Ya, Mari kita bernafas. ya. Mari kita tertawa. Mari kita menangis. Mari kita kentut. Ya. Capek ah. Buatlah seolah-olah kita tidak capek, haus. Buatlah seolah-olah kita tidak haus. Sejauhkah perjalanan kita? Buatlah seolah-olah kita sudah dekat. Kenapa kita mesti menderita seperti ini? Buatlah seolah-olah kita tidak menderita. Kenapa kita mesti dihukum? Buatlah seolah-olah kita tidak dihukum. Padahal kita kan cuma maling ayam dan maling nyimbunan tetangga. Buatlah seolah-olah kita tokoh politik, pembobol bank, dan tokoh subversif. Hebat. Tapi apakah kita di sini aman? Aman. Di sini kita dilindungi hukum. Hukum apanya? Di sini kita hanya dilindungi oleh jeruji-jeruji ini. Jeruji-jeruji ini itulah hukum. Tapi apakah kita aman di sini? Aman. Sudah ada yang mencegah mereka di luar sana. Tidak. Aku melihat mereka. Lihat itu. Mereka banyak sekali. Mereka akan datang menemui kita. Mereka akan menghakimi kita. Buatlah seolah-olah mereka tidak melakukan apa-apa dengan kita. Tidak bisa. Lihat itu. Mereka semakin mendekat. Mereka Ya. akan menangkap kita. Mereka akan menyeret kita. Mereka akan membawa kita ke pengadilan. Matilah kita. Tidak. Lihat itu. Mereka mendekat. Tidak. Tolong. Tidak. Tugasku sebagai dalang sudah berakhir. Inilah dia keseolah-olahan dunia.